Baik, di sini kami akan mewawancara salah seorang guru yang berada di kawasan daerah Kandau dan boleh perkenalkan namanya, Bu? Ya, nama Ibu Delviati SPD. Nah, kebetulan Ibu mengajar di UPT SMP Negeri 4 Siaulu, itu di lingkungan Pandau ini, Pandau Jaya ya, yang bertempat sekitar 500 meter dari rumah Ibu ini. Jadi Ibu di sana mengajar sudah sekitar 25 tahun. Baik, Bu, kami di sini akan mewawancara Ibu tentang administrasi dan supervisi pendidikan yang ada di sekolah Ibu. Nah, jadi yang pertama itu kami akan menanyakan bagaimana Ibu mengelola tugas-tugas administrasi sehari-hari seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaporan di sekolah Ibu. Ya. Adapun cara atau sistem kami di sekolah untuk membuat perencanaan, pengelolaan, dan administrasi adalah dengan langkah-langkah seperti yang pertama adalah menentukan data dari administrasi tersebut. Jadi apabila datanya sudah masuk semua, jadi administrasi itu terarah dan kapan deadline daripada administrasi itu bisa kita tentukan. Jadi terarah dia. Dan kemudian ada lagi menetapkan prosedur prosedur apa saja atau langkah apa saja yang akan kita ambil di dalam perencanaan kita, di dalam pengelolaan administrasi kita itu, dan apa hal-hal yang akan kita ambil sebagai rujukan yang akan yang akan kita ambil secara kesepakatan yang akan kita jalankan di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengalokasikan sumber daya ya. Kalau di sini maksudnya mengalokasikan sumber daya itu ya bagaimana tenaga administrasi yang ada di sekolah kami, seperti tenaga-tenaga yang berkutat di dalam tenaga PU, tenaga kependidikan, tenaga pengelolaan kelas atau pengelolaan sekolah dan lain sebagainya, itu harus ditentukan atau di cover dia, dikumpulkan satu sama lainnya itu biar tidak bercampur aduk, maka mengalokasikan sumber daya terlebih dahulu kami lakukan. Jadi 3 poin penting itulah yang kami lakukan untuk membuat administrasi yang ada di sekolah kami PT SMP Negeri 4. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Ibu bekerja sama dengan sesama guru, staf, dan orang tua dalam administrasi di sekolah? Nah, cara kami bekerja sama itu tentu yang pertama sekali adalah komunikasi secara efektif. Nah, kalau berkomunikasi secara efektif tentu dengan sendirinya antara satu sama lainnya itu harus ada komunikasi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan, apa yang arah kemana kita jalankan dari perencanaan untuk segala seluk-beluk yang ada di sekolah tersebut. Dan yang kedua, kita di sini adalah membantu tugas-tugas. Nah, mungkin kalau di sini maksud saya ini adalah di dalam hal ini umpamanya TU dalam segala sesuatu hal tentu dia akan melingkup daripada daripada aspek daripada bantuan seperti kurikulum. Nah, ini mencakup dia nih kurikulum, kemudian TU, kemudian sarana prasarana. Nah, ini akan kita satukan, kita gabungkan dia, dan bagaimana bisanya mereka saling bekerja sama, saling bahu membahu, dan supaya tercapainya tujuan dan arah yang akan kita lakukan di sekolah di UPT SMP Negeri 4 itu. Nah, itu yang akan dikiatkan kami. Kemudian, Bu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Ibu berkomunikasi dengan efektif dengan berbagai pihak seperti sesama guru, orang tua, siswa, dan pengelolaan sekolah? Ya, yang pertama tentu adalah tunjukkan empati yang pertama sekali. Kalau antara guru, antara wali murid, antara pihak sekolah, antara keluarga besar UPT SMP Negeri 4 itu sudah ada saling empati, saling adanya komunikatif yang baik, tentu dengan sendirinya segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita tuju untuk kemana arah kita, nah ini akan tercapai. Dan kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu saling mendengarkan pendapat, saling menghargai pendapat. Umpamanya pendapat si A,
contoh kalau seandainya dalam kita tentu di sekolah itu ada yang namanya paguyupan ya. Kalau paguyupan itu tentu kita kelompokkan pada orang tua dan wali kelas dan termasuk kepada siswa yang berada di bangku atau peserta didik yang ada di bangku pendidikan tersebut. Nah ini bagaimana ketiga unsur tersebut itu bisa kita jadikan sebagai suatu wadah untuk saling bertukar pendapat. Nah, dari sini adalah kalau seandainya saling satu sama lain itu berpendapat, nah yang lainnya harus menghargai pendapat itu. Bagaimana kita nantinya menjadikan suatu mufakat itu bisa menjadi musyawarah, untuk bisa menjadi mufakat yang bulat, dan bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan segala sesuatu yang ada di sekolah kita. Nah, itu saja. Bagaimana lagi? Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana sikap kepala sekolah ketika ada guru yang melakukan tindakan indisipliner atau ada. disiplin gitu? Ya, indisipliner itu identik ya dengan tidak disiplin atau melanggar. Kalau di sini ada beberapa hal yang dipatokkan atau yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah yang sebagai leadership yang baik, dia akan mengadakan 3 poin penting. Pertama, yaitu mengadakan peringatan secara lisan. Nah, secara lisan tentu memanggil secara kedinasan. Nah, mengadakan peringatan secara lisan. Nah, kemudian jika langkah selanjutnya dia masih melakukan, maka diadakan teguran atau SP. Ya, SP tahu kan? Itu mahasiswa tentu pasti tahu. Nah, SP atau surat peringatan. Nah, setelah diadakan SP, maka diadakan pemanggilan pihak tersebut dan mungkin secara kedinasan. Nah, inilah cara untuk menanggulangi indisipliner pada suatu jangkauan di sekolah kami PT SMP di kebetulan itu sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi tidak bisa umpamanya seseorang melakukan tindakan yang umpamanya katakan tindakan amoral, mungkin secara dia melakukan bully secara verbal ataupun secara fisikal. Nah ini dia nggak bisa kalau seandainya dia dikeluarkan begitu saja, tentu tidak bisa karena jabatan mungkin sebagai PNS tentu ada jangkauan ke atasnya lagi, ada tangganya ke atas lagi ada. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwasannya cara menanggulannya pertama adalah dengan cara lisan, yang kemudian cara SP, kemudian cara pemanggilan, cara penyelesaian. Nah, itulah poin ketiga yang penting untuk menanggulangi terjadinya tindakan indisipliner di SMP ini. Nah, apa lagi? Selanjutnya, menurut Ibu bagaimana kepemimpinan kepala sekolah saat ini? Nah, alhamdulillah kepala sekolah Ibu saat ini ya mungkin karena mengacu juga ke sekolah kami ya, Ibu adalah salah satu yang berbeda aja. Ya, Ibu kenal tindakan dari kepala sekolah atau cara kepemimpinan kepala sekolah sekarang nih, kalau bisa dinilai ya, karena kalau memang kalau Ibu sudah selama jadi tindakan kepala gimana tadi pertanyaannya lagi? Baik, selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana kepemimpinan kepala sekolah saat ini? Alhamdulillah yang dirasakan ya, karena itu juga mungkin beliau berasal juga dari dulu sama dia begitu ya. Kalau dulu dia adalah guru komputer, itu adalah guru biologi, dan sekarang Ibu mengampu di bidang Langsung mengganti, nanti bisa. ya. Ya, alhamdulillah yang Ibu rasakan ya memang karena sudah lama juga mengabdi di SMP Negeri Pak Seulu ini, dan secara kebetulan kami juga melangkah bersama. Mungkin dia dulu guru, Ibu juga guru. Kebetulan sekarang di kepala sekolah, Ibu menjabat sebagai koordinator Adiwiyata. Nah, karena sekolah kita ini sudah memang Adiwiyata mandiri ya, memang kebetulan pula Ibu diambil sebagai koordinatornya karena ikut rasanya dengan guru IPA. Ibu mengampu pelajaran IPA terpadu, yaitu IPA, biologi dan fisika ya. Kalau di SMP kan gitu, mungkin kalau di kuliah sudah terpapar satu sama lain. Nah, kemudian cara dia kepemimpinan beliau sangat bagus sekali, sangat disiplin sekali, yang mana cara dialah yang Ibu katakan sebagai leadership yang baik, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang amanah. Kenapa demikian? Di saat dikala guru yang umpamanya tidak hadir, beliau mau mengajar atau mau menggantikan posisi guru pada saat itu. Kemudian
dia keberadaan beliau di sekolah itu selalu on time. Dengan arti kata jam berapa guru masuk atau jam berapa siswa masuk, saat itulah beliau datang. Dan dia memperlakukan untuk satu sanksi itu untuk semuanya. Satu jajaran itu sama satu dia, berarti satu salah satu contohnya adalah jika murid harus masuk 7.30, apabila dalam 7.30 atau 7.35 baru masuk, nah ini berarti pagar dari kunci. Nah beliau juga dikenakan sanksi yang sama, kepala sekolahnya begitu juga, dia nggak boleh masuk juga. Nah itu penekanan beliau, dia harus sama rata dengan siswa, dengan guru dan lain-lain sebagainya. Berarti untuk kebijaksanaan beliau bagus, untuk kepemimpinan beliau oke, untuk amanah beliau hebat. Nah itulah, jadi dia adalah seorang leadership yang sangat bagus sekali. Baik, untuk selanjutnya Bu, berapa kali pengawas melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial di sekolah? Nah, supervisi ini bisa dilakukan. Umpamanya ada pemberlakuan daripada sesuatu pembelajaran yang mungkin ada bisa bersifat bulanan. Apabila umpamanya sekarang yang kita temukan adalah kurikulum yang sering berubah-ubah ya. Kurikulum mereka nanti muncul lagi kurikulum 13, kurtilas muncul lagi, KKM muncul lagi, ini dan itunya. Jadi di sini untuk untuk penetapannya ini karena kita punya kombel sekarang, jadi kita melakukan supervisi itu dengan sistem yang namanya observasi. Jadi observasi dilakukan oleh guru yang senior kepada guru yang di bawahnya. Dengan arti kata guru sesama dalam satu satu mata pelajaran, umpamanya satu eh, apa namanya itu? Sini bunda salah. Nanti potongnya dalam satu mata pelajaran, contoh katakan IPA. Jadi ada di antara IPA ini gurunya yang senior. Jadi guru yang senior ini akan memberikan observasi kepada guru yang di bawahnya. Jadi itulah supervisi dalam bobot sekarang ini. Kalau untuk dilakukan tidak supervisi lagi namanya, tapi observasi, karena kita sudah menggunakan KKN. Tapi kalau seandainya supervisi, nah ini penamaannya aja yang mungkin diganti, karena biasanya yang supervisi itu dilakukan oleh hanya satu orang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu mengampu beberapa orang guru dari berbagai mata pelajaran, baik IPA, bahasa Indonesia, PKN, matematik, IPS dan lain sebagainya. Jadi satu orang kepala sekolah lah yang mensupervisinya. Namun karena adanya KKM sekarang, jadi berlakulah sistem observasi. Jadi observer, salah satu guru yang sudah senior mengobservasi guru yang lain. Nah disitulah dia mengobservasi bagaimana cara pengelolaan kelasnya, bagaimana cara memotivasi siswanya, ya, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia menetapkan kepada kesepakatan kelas yang sudah diadakan di sekolah tersebut. Jadi untuk sekarang kita mengacu kepada 7 ciri-ciri perilaku anak hebat ya. Jadi 7 itulah yang harus ditekankan, dipatokan kepada guru yang lagi mengadakan observasi. Nah itulah dia. Jadi observasi namanya sekarang. Supervisi mungkin kita lihat pada kurtilas atau kurikulum 13. Baik, yang terakhir ini Bu, apa sajakah teknik supervisi akademik dan manajerial yang pengawas gunakan dalam supervisi pendidikan? Apakah kunjungan kelas, rapat guru, atau secara pembicaraan individual? Nah, ada kalau sekarang ya mayoritas itu adalah kunjungan kelas. Jadi seorang guru yang lagi mengajar itu seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya dan sebelum pertanyaan ini, itu guru ini akan diobservasi oleh guru yang mengobservernya adalah guru yang senior atau guru yang sudah lebih lama masa kerjanya. Nah, itu lebih tepatnya ya, bukan berdasarkan pangkat atau lama masa kerjanya. Nah di sini guru tersebutlah yang akan mengobservasi daripada guru yang mengajar pada saat jam mata pelajarannya. Jadi guru tersebut sembari dia melihat dan kemudian dia nantinya menilai. Nah nanti inilah yang dikatakan adanya sharing. Jadi pada suatu saat yang diobservasi, dia akan melihat lagi guru yang mengobserver tadi. Jadi sesama
guru yang diobservan dengan yang guru yang diobservasi itu sama-sama dia berbagi ilmu. Nah, di mana kekurangan guru yang tadi ini mengajar, nanti di sini nanti ada sharing, ada pengelompokannya, ada perembukannya dengan arti kata kombelnya. Disitulah dirembukkan. Berarti di sini kekurangan kita tadi. Nah, situ masukkan. Nah, ini di sini kelebihan kita tadi. Berarti di sini masukkan. Nah, berarti secara kesimpulan sistem daripada supervisi yang diadakan sekarang itu mayoritas adalah kunjungan kelas. Nah, itu dia. Ada juga rapat, namun rapat ini mungkin diadakan sekali sebulan. Ya, namun itu bersifat umum. Ada yang sebagai yang mengacu kepada P5, nah inilah yang dia akan membawakan yang dikatakan ini istilahnya praktik baik. Jadi praktik baik itu berbagi sesama guru dengan guru. Apa yang harus ada ilmu sama kita, nah berbagi kita. Nah itu katakan berbagi praktik baik, itu dia. Oh, baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan ada apanya buat kalian, ada istilahnya mengisi ruangan yang kalian harus isi dengan arti kata apa yang kalian inginkan untuk apa kegunaan atau fungsi daripada kalian mewawancarai Ibu sekarang ini. Barangkali itu adalah kalau seandainya memang ada patokan-patokan yang salah mungkin dari langkah-langkah yang dibuat oleh UPT SMP Negeri 4, namun kami sudah berusaha untuk berbuat yang lebih maksimal, yang mudah-mudahan kalian mendengar, kemudian sembari kalian melihat atau mengambil kesimpulan daripada jawaban-jawaban Ibu ini. Kalau seandainya ada kekurangan kami, mungkin ada di antara mahasiswa yang ada ilmunya yang lebih, kami juga kita bersifat sharing ya nak ya, karena Ibu sebagai guru mungkin ada di antaranya sekolah kami SMP, namun yang dipelajari di bangku kuliah kalian lebih daripada itu. Jadi Ibu minta mungkin ada juga pada suatu saat ini sebaiknya begini, ada antara kita satu sama lain ada sharingnya, ada berbagi ya. Terima kasih Bu. Ya. Bang, dari dulu kamera. Boleh minta Foto dulu.